filsafat pendidikan, yaitu Al-Farabi yang berasal dari Turki. Jadi di sini saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Al-Farabi. Jadi Al-Farabi itu nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Auzalak. Di kalangan orang-orang Latin abad pertengahan, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Abu Nasr. Ia lahir di Wasi atau lebih dikenal dengan kota Atrar atau di Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya adalah berkebangsaan Turki. Sejak kecil, Al-Farabi suka belajar dan ia mempunyai kecakapan yang luar biasa dalam lapangan bahasa. Bahasa-bahasa yang dikuasainya juga cukup banyak ya teman-teman. Jadi Al-Farabi ini pernah berdomisili di Bukhara untuk menempuh studi lanjut fikih dan ilmu religius lainnya. Kota Bukhara yang saat itu berada dalam pemerintahan Nasr ibn Ahmad pada tahun 260 sampai 279 Hijriah hingga 874 sampai 892 Masehi dikenal sebagai masa awal kebangkitan sastra dan budaya Persia dalam Islam. Disinilah Al-Farabi mempelajari musik untuk pertama kalinya. Dan di kota inilah dia pernah menjadi hakim. Hanya beberapa saat menjadi hakim, Al-Farabi mendengar adanya seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu filosofis. Lalu segera ia melepaskan jabatan itu dan mulai tenggelam dalam kesibukannya mempelajari ilmu logika dan filsafat, yaitu Aristotelian kepada Yuhana ibn Halian di kota Mervi. Saat berusia 40 tahun, Al-Farabi hijrah ke Baghdad, yang kala itu merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di dunia. Pada waktu pertama datang di Baghdad, ia hanya dapat menguasai sedikit bahasa Arab. Di sana Al-Farabi belajar ilmu nahwu dengan Abu Bakar Al-Sarraj dan juga ilmu-ilmu lainnya. Setelah Al-Farabi bermukim di kota Baghdad selama 20 tahun, pada tahun 330 Hijriah hingga 941 Masehi, Al-Farabi pindah ke Damasyik atau Damaskus di Suriah. Di sana beliau berjumpa dengan Said Al-Daulah Al-Hamdani, Sultan dinasti Hamdan di Halab atau di Aleppo. Sultan tampaknya amat terkesan dengan kealiman dan keintelektualan beliau hingga mengajaknya pindah ke Aleppo. Di Aleppo, Sultan memberikan kedudukan yang baik kepada Al-Farabi sebagai penasehat istana sampai ia wafat di sana sekitar tahun 337 Hijriah atau 950 Masehi dalam usia 80 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karya-karya dari Al-Farabi. Jadi, Al-Farabi atau terkenal sebagai filsuf Islam terbesar di dunia, memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya dengan sempurna. Sehingga filsuf yang datang sesudahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi banyak mengambil dan mengupas filsafatnya. Di antara lain karya-karya Al-Farabi itu adalah Al-Jami'u Baina Rayani atau Al-Hikman atau pertemuan penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles. Adapun buku Al-Farabi yang berjudul
Ihsaul Ulum merupakan teori keilmuan dan cabang-cabangnya yang meliputi ilmu bahasa, mantik, matematika, fisika, politik, hukum, dan ketuhanan yang sebenarnya telah pernah dibahas oleh para penulis lain. Namun, yang membuat buku itu istimewa adalah karena Al-Farabi mengaitkan semua cabang ilmu tersebut dengan teori-teori keislaman yang ia rangkum dalam dua cabang ilmu baru, yakni fikih atau hukum Islam, dan kedua ilmu kalam yang sangat populer dibicarakan pada masa itu. Pengetahuannya mengenai filsafat Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, ia dijuluki sebagai Al-Mu'allim Al-Tasani atau guru kedua, sedangkan Al-Mu'allim Al-Awal adalah guru pertama, yaitu Aristoteles. Jadi Al-Farabi ini adalah guru kedua sesudah Aristoteles, teman-teman. Jadi Al-Farabi ini mengambil pemikiran dari Plato dan Aristoteles, teman-teman. Jadi karya-karyanya disangkut pautkan dengan pemikiran Aristoteles dan Plato. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan. Di sini yang pertama saya jelaskan adalah tujuan pendidikan dari Al-Farabi itu sendiri. Jadi menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhirnya adalah membimbing individu tersebut untuk menuju kesempurnaan, sebab manusia diciptakan guna mencapai kesempurnaan, sementara kesempurnaan tertinggi adalah kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, manusia yang sempurna adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan secara teoritis dan menjalankannya dalam praktik keseharian. Maksudnya adalah di sini menurut Al-Farabi ini, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang tahu kebaikan secara teoritis dan dia menjalankannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan menurut Al-Farabi harus menggabungkan antara kemampuan teoritis dari belajar yang diaplikasikan dengan tindakan praktis. Kesempurnaan manusia, kata beliau, terletak pada tindakannya yang sesuai dengan teori yang dipahaminya. Jadi ilmu tidak akan mempunyai arti kecuali jika ilmu itu dapat diterapkan dalam kenyataan dalam bermasyarakat. Jika tidak diterapkan, maka ilmu itu tidak berguna. Singkatnya, kata Al-Farabi itu adalah seorang menjadi sempurna jika ia mempraktikkan ilmunya dalam tataran praktis. Dengan pandangannya yang seperti itu, Al-Farabi menekankan terwujudnya suatu kesempurnaan dalam ranah pendidikan, yaitu meleburnya pengetahuan intelektual dan perilaku yang soleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurikulum pendidikan Al-Farabi. Klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi disusun dalam karyanya yang terkenal, yaitu Ihsaul Ulum. Al-Farabi membangun klasifikasi ilmu yang terperinci namun tetap terpadu. Arti penting klasifikasi ilmu ini adalah untuk memudahkan penyusunan kurikulum dari ilmu yang ingin diajarkan kepada murid-murid sebagai ilustrasi dari klasifikasi ilmu yang berdampak positif pada kurikulum yang akan dibangun. Al-Farabi menyimpulkan pendidikan yang berhasil sangat berkorelasi dengan kondisi moral yang baik. Terkait soal moral ini, ia mendefinisikan moral sebagai keadaan pikiran tempat manusia melakukan perbuatan yang baik yang memiliki sifat etis atau rasional. Dalam pemikirannya,
tentang pendidikan, ia pun menekankan agar kaum terpelajar tak hanya berdiam di Menara Gading. Tak heran jika Al-Farabi menyatakan kesempurnaan teoritis dan praktis dari pengetahuan yang dimiliki seseorang hanya bisa diperoleh dalam masyarakat, sebab kehidupan di suatu masyarakatlah yang bisa membuat seseorang mempraktikkan ilmunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pendidikan menurut Al-Farabi. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu. Tanpa pendidikan, seorang tidak dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Dengan demikian, pendidikan harus tersedia bagi semua orang tanpa memandang strata sosial mereka. Namun, metode pengajaran dalam pendidikan harus disesuaikan menurut kelompok tertentu. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang tokoh pendidikan atau tokoh filsafat pendidikan, yaitu Al-Farabi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.